somebody just like you. Halo Sobat GPS, di video ini kalian akan mendapatkan informasi tentang perjalanan sampai ke Pulau Sepa. Yuk tonton! The way you're moving, the way you shine, everybody's watching you. I wanna make you mine. The way you're looking, Kami berangkat dari stasiun Bogor pakai komuter lain sampai ke stasiun kota, dan lanjut jalan kaki ke shelter busway untuk menuju Kali Adem. Info penting nih, bus ke Kali Adem hanya ada 1 jam sekali, jadi perhitungkan ya, sobat sebaiknya sudah tiba di Kali Adem jam 7.30 untuk beli tiket, dan jam 8 pagi kapal sudah berangkat. Jangan sampai ketinggalan kapal ya. Tapi, karena takut ketinggalan kapal, kami putuskan untuk naik angkot guys. Kita bayar sewa 100.000 sampai Kali Adem. Keputusan kami sudah tepat, karena kalau naik busway, kita tetap harus jalan kaki dan naik odong-odong lagi untuk sampai ke Kali Adem. Nah, keputusan yang tepat. Tiba di Kali Adem, kami sarapan nasi uduk. Lauknya lengkap loh, Rp15.000 aja. Di sini, kita ketemu makelar tiket kapal namanya Daeng. Kita nggak usah antri beli tiket, tapi tetap dapat tiket dengan harga normal, yaitu Rp87.000 sampai ke Pulau Kelapa. Jangan lupa, siapkan aplikasi Peduli Lindungi ya guys. Pastikan kalian sudah vaksin 2 kali ya. Itu syaratnya. Kita dikasih selembar tiket dan tertulis nama kita di sana. Pelabuhannya bagus kayak bandara ya, Bud? Nah, kita menuju kapal diantar oleh Bang Daeng ini. Kapal yang kita naiki kapal yang besar dibandingkan kapal yang lainnya. Jadi kapal kita nggak begitu cepat dibandingkan kapal lain yang lebih kecil. Selain mengangkut wisatawan, kapal ini juga mengangkut barang dagangan dan sayur milik penduduk pulau. Macam-macam bahan pokok lah ada. Iya betul sekali Bud, banyak juga galon Le Minerale. Aneh juga sih regulasi pemerintah ini, penggunaan plastik di minimarket dilarang. Tapi di saat yang sama pemerintah memberikan izin Le Minerale untuk jualan galon sekali pakai. Itu kan bakal jadi limbah plastik Bud. Wah betul sekali itu Mev. Wah mesinnya gede banget, ada 3 apa? Gaji bulan itu doang. Kita lagi pusing nyari tempat duduk nih. Setelah naik kapal, kita langsung sarapan pagi. Awalnya kita ingin sarapan di stasiun kota atau di Kali Adem, tapi waktunya mepet-mepet ternyata. Bagian belakang kapalnya lumayan bising juga ya Mev. Ternyata suara mesin ya itu. Iya suara mesin dan kadang ada bau solar juga sih. Beneran solar kan, bukan bensin ya. Nah, tapi nggak apa-apa lah. Kita seneng kok di belakang karena kita bisa lihat pemandangan laut lepas ke belakang kapal. Kalau agak pusing karena asap atau bau atau berisik, ya kita pindah ke jajaran depan, cari-cari kursi kosong untuk tiduran. Lumayan berminyak. Para penumpang kebanyakan berada di lantai 2. Karena mereka bisa lesehan dan tiduran. Sementara bagian bawah isinya kosong. Jadi bangku-bangku bisa dibuat untuk tiduran loh. Di geladak depan, sinar mataharinya tak terasa panas. Karena anginnya kencang, jadi terasa sejuk. Nah Bud, itu lihat Bud. Nah itu dia kapal yang agak kecil tuh. Dia berangkat belakangan, tapi nyusul kita di tengah laut. Nggak tahu sih itu kapal ke pulau mana Bud. Nah, satu informasi sangat penting nih Sobat GPS. Karcis kalian jangan sampai hilang. Saya kira setelah di-scan di gerbang tadi, ya udah bisa saya buang itu karcisnya. Tapi ternyata ditagih lagi loh di atas kapal. Terus saya tanya kenapa? Orang kapalnya bilang bahwa mereka menebus uang ke Dishub dengan cara menukarkan tiket dari penumpang. Walah, coba komen dong, bener begitu ya? Setelah 3 jam perjalanan, akhirnya kami tiba di Pulau Kelapa. Dari sini kita harus jalan kaki lagi ke Pulau Harapan. Mungkin ada sejauh hampir 1 km ada Mev? Kayaknya sih ada sih 1 km, soalnya kita jalan lumayan lama loh. 20-30 menit lah. Padahal itu siang-siang banget loh, panas rasanya. Ini hari Jumat, jadi kami mampir sholat Jumat dulu ke masjid. Ternyata air di sini payau dan agak asin. Iya bener juga Bud, pas saya wudhu tuh kayak kok ini airnya asin juga ya. Nah, setelah sholat Jumat, kami jalan kaki dan ternyata ada ATM loh. Kita kaget loh. Akhirnya kita putuskan untuk mampir dulu ke ATM untuk mengambil uang tambahan karena kami sekarang udah putuskan untuk lanjut terus sampai hari Minggu. Kami ketemu Pak Abu. Beliau sudah menunggu kami di Gapura.
Kami sudah sewa kapal ke Pak Abu melalui Bro Daeng yang kita temui waktu masih di Kali Adem. Nah, kemudian kami diantarkan ke jajaran warung oleh Pak Abu untuk makan siang sambil menunggu Hari yang lagi belanja bahan masakan tambahan. Dia diantarkan oleh Pak Abu menggunakan motor. Karena kita akan camping 2 malam, akhirnya kita putuskan untuk beli 2 galon air mineral. Akhirnya kita berangkat juga ke Pulau Sepa. Senang sekali. Iya, anak-anak juga pada semangat tuh. Nah, perjalanan ke Pulau Sepa menggunakan kapal kecil ini kita diantarkan oleh pemilik kapal yang bernama Pak Edi. Jadi berapa sih kita bayar kapal kecil? Nah, kapal kecil PP ke Pulau Sepa itu 50.000 per orang dikali 9 orang. Jadi kami total membayar 450.000. Tapi buat kalian yang jumlahnya 4 atau kurang, harga jasanya adalah 300.000 PP ke Pulau Sepa sampai kembali ke Pulau Harapan. Sebelum ke Pulau Sepa, kita mampir dulu ke spot snorkeling di Pulau Bira. Indah sekali Bud ya, nggak nyangka loh. Ikan. Oh, ikannya. Iya bener. Ikannya banyak juga ya. Keren, banyak banget, banyak ikan. Mungkin ada ribuan kali ya. Dan ikannya warna-warni terutama. Dan saya rasa Bud ini kayaknya ikan udah terlatih deh. Banyak wisatawan tuh suka ngasih makanan gitu. Jadi kita nggak bawa makanan pun tuh ikan langsung ngerubutin gitu loh. Padahal kita bawa roti aja sedikit banget. Sebetulnya saya agak-agak masih deg-degan ya karena masih belum adaptasi. Dan ini pertama kalinya saya berenang di laut. Jadi ketika saya lihat-lihat terumbu karang, ketika saya lirik sedikit tiba-tiba kok itu lautan dalam kayak jurang gelap. Tapi kita kan aman Mev pakai pelampung. Jadi nggak usah khawatir sih. Iya sih, ini cuma kayak fobia nggak jelas aja sih. Bisa berenang tapi kalau lihat laut dalam tuh kayak ngeri. Ternyata nggak jauh dari Jakarta ada surga. Di sini kita bisa melihat banyak sekali terumbu karang yang indah dan berwarna-warni. Ikannya juga banyak. Nah, akhirnya semua squad GPS Traveler mencoba untuk snorkeling melihat keindahan bawah laut di Pulau Bira. Tidak terkecuali Rian dan Hari yang sekarang lagi rebutan naik ke atas kapal karena Rian belum berani berenang ya, padahal dia pakai pelampung gitu loh. Sebetulnya kita dapat jatah 2 spot snorkeling. Tetapi karena kita merasa sudah cukup, kita minta Pak Edi untuk lanjut antarkan kami ke Pulau Sepa. Nah iya, jangan lupa ya, kita bayar 20.000 per orang untuk diantarkan ke spot-spot snorkeling. Akhirnya kita sampai juga di Pulau Sepa. One piece ini. Lagi ngecek lokasi camping, terus apakah bisa ngecas atau enggak. Jadi belum diputuskan kita mau camping di Dolphin atau di Sepa. Tapi impiannya sih di Sepa gitu loh. Jadi keinginan dalam pikiran, dreams gitu ya, angan-angannya itu di Sepa gitu loh. Pengennya Sepa sih, mudah-mudahan bisa ngecas. Nah kalau udah bisa ngecas, udah kita Sepa aja sih sebenarnya. Bermalam di Pulau Sepa, tentu kita bayar dong. Bayarnya 30.000 per orang per malam. Bayarnya ke bapak ibu yang ada di warung ya. Nah terus listrik ada nggak? Ya jawabannya ada. Kita bisa ngecas di warung. Bayarnya 10.000 untuk 1 gadget. Jadi daripada ngecas HP, mendingan ngecas powerbank dong. Karena kan sama aja harganya. Kalau air bersih ada nggak Mev? Buat mandi-mandi segar gitu. Itu terjawab di vlog Explore Pulau Sepa ya. Jadi buat sobat GPS yang belum nonton, silahkan meluncur. Cek linknya ada di deskripsi, oke? Ya udah Pak, kita camping di Sepa sini aja Pak. Oke, kita camping di sini untuk 2 malam. Mantap.